kita akan membicarakan sebuah permasalahan, yaitu bentuk-bentuk konflik dan dampak daripada konflik itu sendiri. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa dulu, pengertian konflik, dan faktor penyebab konflik dan karakteristiknya. Terima kasih tadi sudah mengingatkan Pak Guru. Namun sebelum kita mulai, Pak Guru absensi dulu. Pak Guru panggil satu-satu namanya ya. Ari Ardiansa, nyari ya. Suaramu Ari kayak tidak semakin ke bawah ya. Belum sarapan ya. Belum. Harus semangat ya. Harus semangat. Oke. Arlin. Apa? Diana Wulandari. Ya. Seperti Diana semangat ya. Harus semangat. Harus semangat ya. Ikwansa. Ini Ikwansa sudah lakukan pertemuan ya. Apa kecelakaan atau apa Ikwansa ini? Mana sekretaris kelas? Ada yang perlu tentang Ikwansa? Oh, hilang ya. Hilang dari peredaran ya. Jasri. Nah, Jasri minggu lalu udah hadir ya. Nah, apa itu, sakit atau? Oh, sakit ya. Miranti. Nah, ini Miranti siswa rajin ya. Muhammad Agil. Alfa ya. Agil. Oh, minggu kemarin hadir ya. Ada informasinya tentang Agil? Ada ya. Muhammad Indra Prayoga. Nah, mana Indra? Oh, ini minggu kemarin Indra tidak ada ya? Oh ya. Oh ya, itu namanya. Muhammad Karlan. Nah, Karlan kemarin ada. Muhajir. Ya. Naswa Rizki. Ya. Nur Badina. Nur Mahartina. Nur Lainun. Putri. Putri Sapitri. Rahmat Lamadi. Sakit ya. Salman. Hadir. Oh, Salman rajin juga nih. Suci Rahmadani. Nah, ini rajin juga Suci. Saparudin. Hadir. Ya. Vikram. Hadir, Pak. Wawan Junaidi. Yulistia. Tadi kemarin juga terus berdoa. Kita berdoa dulu. Barangkali siapa yang boleh pimpin doa? Ya, silakan kakak pimpin doa. Semangat hari ini anak-anak itu? Semangat. Coba yang jadi SMA 2 dulu di pos Menegang. Coba biar lebih semangat. Kalau mungkin pimpin doa, ayo pimpin, iya. Berdiri, biar semangat. Salam SMA 2. Berpikir cerdas, berakhlak mulia. Suaranya. Coba. Salam SMA 2. Berpikir cerdas, berakhlak mulia. Jadi hari ini saya jelaskan dari awal tadi sebelum kalian masuk. Hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk konflik, ya, bentuk terpelajari bentuk konflik dan dampak daripada konflik. Kita tentang dampaknya ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, sebelum dan diharapkan
diharapkan anak sekalian, Anda harus memahami kalau belajar tentang konflik, Anda harus bisa memanage konflik itu sendiri ya. Jangan lagi Anda bisa menahan diri jika ada apa salah paham, salah pendapat, Anda langsung tidak mampu memanage diri Anda sendiri menjadi sebuah kekerasan. Itu tidak boleh. Pertentangan itu boleh, tetapi kita harus menyelesaikan ya. Nah inilah tujuan kita harus belajar. Kita tahu bahwa daerah kita ini punya apa catatan sejarah konflik bagaimana ketika 2010 terjadi awal berdarah ya. Terjadi konflik semacam konflik vertikal antara negara, alat negara dengan masyarakat, antara masyarakat dengan polisi. Ini jangan sampai terjadi. Kalian sebagai siswa adalah harapan bangsa. Paham? Iya kan? Kalian punya dream, punya cita-cita, punya impian. Nah, jangan karena persoalan sedikit terjadi konflik, akhirnya apa? Menimbulkan dampak. Ada yang korban, ya, ada yang cacat seumur hidup. Anda mau terjadi itu? Tidak. Anda ganteng-ganteng. Ada yang mau jadi perawat, ada yang mau jadi guru seperti Pak Guru, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi pilot. Nah, seperti itu. Jangan. Dan ini yang kami adalah mental akhlak. Nah, bagaimana kasus yang terjadi di kepolisian kita sekarang ini? Ya kan? Ini pasti kan terjadi konflik antara keluarga Brigadir Joshua dengan jenderal itu, ya kan? Siapa yang tahu nama jenderal itu? Akar masalahnya. Nah, berarti sama. Berarti kalian rajin nonton berita. Nah, itu intinya. Diharapkan kalian bisa mengelola diri kalian agar tidak terjadi konflik dalam diri kita. Konflik itu ya ada konflik yang bersifat rekonstruktif, yang konstruktif, ya itu konflik yang positif. Saya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi. Ya kan masing-masing ingin memajukan mungkin caranya yang berbeda. Sebelum lanjut, Pak Guru mau tanya dulu tentang pembelajaran kemarin, ya kan? Pengertian konflik. Ada yang bisa memberikan penjelasan apa itu pengertian konflik? Coba. Ya silakan. Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya. Di mana tujuan dari mereka berkait itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menentukan saingannya dengan kekerasan atau ancaman. Ya, terima kasih. Sepakat yang teman-teman kalian? Sepakat. Jadi minggu lalu kita belajar tentang pengertian konflik dan faktor penyebab konflik secara umum. Kan ada faktor kebudayaan, apalagi faktor kepentingan, ya kan? Ya, faktor apa? Kepentingan sosial, budaya, dan perubahan sosial penyebab konflik. Bagaimana ketika misalnya tiba-tiba seorang kepala desa atau seorang bupati langsung diganti? Pasti ada pro dan kontra. Misalnya di sini, ya kan? Ketika Pak Guru diganti sebagai kita sesuai tanpa ada konfirmasi, pasti kan ada yang protes, ada yang tidak. Itu namanya sebuah perubahan. Menimbulkan konfirmasi. Baik, karena itu saya pikir Anda saya merasa terima kasih sama kalian karena ternyata pelajaran dari kalian minggu kemarin kalian masih ingat ya seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke pembelajaran hari ini yaitu tentang bentuk-bentuk konflik dan dampak daripada konflik. Ini tadi sudah pembelajaran dari awal. Ini bentuk-bentuk konflik. Nah ini bentuk konflik berdasarkan pendapat para ahli. Nah, ini para ahli. Jadi kenapa dia dikatakan ahli? Karena mereka sudah mendapatkan gelar diakui oleh publik, sehingga pendapat mereka ini kita menjadikan referensi kita untuk belajar. Nah yang pertama Ran Jabar. Ya. Menurut Ran Jabar ada dua bentuk konflik, yaitu konflik individual dan konflik kolektif. Nah, seperti apa di konflik individual?
banyak. Misalnya terjadi tawuran antar pelajar, ya kan? Itu kan melibatkan orang banyak. Misalnya terjadi perkelahian antar supporter bola kaki. Nah, baru-baru ini kan terjadi di wilayah kita, ya kan? Sekitar minggu lalu ya, terjadi perkelahian antar supporter. Nah, selanjutnya menurut Reverend Rob, konflik perang, konflik sosial, konflik antar kelompok organisir, konflik antar kesatuan nasional, konflik antar agama. Di wilayah kita pernah terjadi konflik antar agama, itu konflik SARA, kemarin ketika 98, kalian belum lahir ya? Nah, waktu itu tamat dari SMA 1 ya. Terus jadi ketika era Soeharto itu baru berbagai era represmen sekali konflik yang terjadi. Ya, ada juga konflik Sampi, ya kan, terus Aceh juga makin menjadikan terjadi. Tapi Aceh itu adalah contoh konflik apa itu? Itu konflik vertikal karena masyarakat dengan negara. Terus menurut Agus Nadi dan Dewa Yudi ada konflik fungsional, ada konflik disfungsional. Ini masih secara umum kita bisa lihat bentuk-bentuk konflik ada interindividu, ya kan, antar individu, antar kelompok. Terus dari segi sifatnya ada konflik yang bersifat konstruktif. Nah, sifat dia bersifat membangun, misalnya perbedaan paham di kelas ini. Maunya sekarang ini kelas harus dipasang, ya harus pemeran kelas. Tetapi ada juga yang tidak maunya digunakan ke yang lain. Berarti sama-sama positif, cuma ada sedikit pertentangan. Itu namanya konflik bersifat konstruktif, bersifat membangun. Nah, ada juga konflik yang bersifat destruktif. Nah, konflik ini didasarkan atas dendam, rasa benci, itu destruktif. Dia saling ada korban dan sebagainya. Karena konflik ini didasarkan atas rasa benci atau dendam, itu destruktif. Nah, ini Anda pasti sebagai manusia terlepas yang namanya konflik. Karena ketika konflik itu tidak lain dari manusia. Nah, kita belajar ini harus mampu memanage ini, yang sampai terjadi. Sebagai ini, Anda jangan sampai terlibat dalam konflik destruktif, tidak boleh itu. Misalnya apa dulu? Itu perkalian tidak ada persoalan lagi Anda selisih paham usulan apa sekarang pasti itu berkepanjangan itu namanya. Terus dari segi posisi pelaku ada konflik vertikal dan ada konflik horizontal. Jadi vertikal itu sama dengan antara misalnya nah sekarang yang lagi ini apa dulu OPM, organisasi Papua Barat, itu konflik vertikal. Atau ada konflik antara atasan yang bawah, misalnya kalian berkonflik dengan saya, ya kan? Ada rasa itu konflik vertikal karena antara atasan dengan bawah. Secara hierarki, secara struktur konflik di atas, ya kan? Sebagai kalian. Ada juga konflik horizontal. Nah, misalnya yang seleb yang sederajat. Misalnya perkalian antar supporter bola atau antar misalnya si Carla dengan si siapa dulu? Ari. Nah, itu karena dia sederajat. Bisa juga di organisasi. Ya, bisa juga organisasi, ya kan? Nah, itu konflik horizontal. Jadi dia yang sederajat. Horizontal ini kan dia sederajat. Kalau vertikal ada hierarki antara atas dengan bawah. Siapa menganggap ya? Di bidang aktivitas ada konflik sosial, budaya, ketersinggungan, ya kan? Rapat lurah terjadi konflik di Tarakan antara orang kalau salah Bugis dengan penduduk asli. Itu budaya ketersinggungan budaya. Ada juga konflik ekonomi, ini biasa perkelahian. Baru-baru ini terjadi di wilayah kita antara perusahaan CCM, kelapa sawit dengan masyarakat yang merebutkan lahan. Itu, namanya konflik ekonomi. Ada juga konflik ideologi. Bagaimana ketika tahun 65, ya kan, gerakan 30 September PKI itu ingin mengganti ideologi negara kita, ya kan, dari ideologi Pancasila mau diganti ideologi sosialis komunis. Itu konflik ideologi. Jadi dulu itu terjadi konflik 65, waktu itu belum lari, ya kan.
Kalau Anda baca sejarah, itu sebagian orang yang namanya orang komunis itu mengganti ideologi negara kita. Nah, ini kan terjadi penculikan, ada pembantaian di Madiun, masjid atau seperti itu. Itu ideologi. Ada juga politik. Nah, sama dengan oleh Bapak Aras kan sekarang ini, iya kan? Coba dari sekarang ini PDI katanya, Pak Ganjar Pranowo lagi begini, terus ada juga Papua dengan Papua. Itu kan kelihatan ada konflik sejarah. Nah, kita bisa menganalisis. Jelas, Anda sebagai siswa-siswa yang cerdas bisa melihat bahwa ini ada kayaknya internal partai ada seperti ini. Ada juga politik hankam. Nah, ini kan sudah keamanan, ya kan? Misalnya ada gerakan-gerakan seperti selanjutnya dari segi publikasi secara umum ada konflik terbuka dan ada konflik tertutup. Konflik terbuka harus berikan contoh. Konflik terbuka yaitu contohnya yang terjadi di Palestina dan Israel. Ya, kenapa ini terbuka? Karena ini konflik ini sudah puluhan tahun karena memperebutkan wilayah. Itu dataran di Golan itu jadi Palestina itu untuk dikuasai oleh Israel. Makanya Israel itu banyak orang menyebut adalah negara yang merindukan kemerdekaan tapi tanpa tanah air. Nah, kalau kita historisnya itu kan Israel itu dari Jerman ketika Hitler, yang kenalnya ketika Nazi berkuasa. Tapi sebenarnya kenapa? Karena sebenarnya tanah. Jadi yang kenapa terbuka karena diketahui semua orang. Nah, ada juga konflik tertutup. Tapi saya berikan contoh. Oke, lanjut. Jadi konflik tertutup adalah konflik yang diketahui oleh yang berkonflik. Misalnya saya berkonflik dengan Carla. Yang kali itu cuma ya, kita dia yang tahu. Nah, muni-muni supaya tidak tahu. Nah, ya kan? Nah, ini dampak ya. Jadi dampak ini ada yang secara positif, ada yang negatif. Oke, lanjutnya. Ini dampak positif, dampak negatif. Nah, dari sini kita akan berikan perlu putar video lagi sedikit supaya lebih jelas mungkin ya. Bisa ya? Ya. Nah, ini konflik yang terjadi di wilayah kita. Konflik Poso. Dampaknya itu banyak ada korban jiwa. Nah, ini fasilitas yang rusak. Oke, Pak Stop. Jadi sambil di apa dulu? Menyimak ini, kalian langsung kerja kelompok saja. Tadi kan ada tugas itu kalau sudah bagikan. Tugas tadi kalau sudah bagikan. Anda boleh lihat. Nah, ini sambil sudah siap kan dari kelompok? Nanti sambil ini kalau kita kembali dia ini tadi boleh. Nah, ini tugas kelompok 1. Kelompok 1 Anda menguraikan bentuk konflik. Bentuk konflik. Terus kelompok 2 Anda menguraikan mempresentasikan dampak-dampak positif daripada konflik. Terus kelompok 3 menguraikan dampak negatif. Nah, sekarang kalau kasih waktu sekitar berapa menit boleh? 10 menit boleh? Oke, jadi Sami ya silakan kerja terus nanti Pak Guru putar ini. Oke. Nanti seperti kemarin harus ada moderatornya, kalian sepakati
bergabung ke SMP ya tiada Apa sih? iya Itu ya di situ sahabat kami kan. waktunya 10 menit sambil melihat video ini Dosen apa ya? Sumpah aja. Dosen itu. Hmm. Ada guru kamu. Ya ada. Itu guru kamu itu. Dosen. kita sambil kerja tugas ayo ya harus seperti biasa kita sama ya iya ini sampai nanti kan hasilnya kalian ya jangan ya saya 3 orang 2 orang nah seperti itu ya bagus aja sambil menyimak video sambilan waktunya 10 menit sekitar 7 menit lagi siapa moderator di kelompok ini? Moderator sini? Nah, siap. Moderator sini? Oke, yang presentasi utak apa? Nah. Sambil kerja. Ketika ada masalah tanya sama Pak Guru ya. Ada persoalan tentang kelompok. Ini yang Pak Guru. Jadi kelompok 1 tadi bentuk-bentuk konkret. Kelompok 2 tampak konkret secara positif. Kelompok 3 tampak konkret secara negatif. Kamplas Semuanya kurang. Turun. Tamu. Muka perkuliahan. ya, waktunya kurang lebih 5 menit lagi. Gelap. Ya, 3 menit lagi waktunya. Nanti sekretaris kelas nanti cari informasi yang terkait ya. Informasinya sama Pak Guru. Karena ada beberapa
mulai dari kelompok satu dulu ya. Oke, boleh mulai. Moderatornya sudah ada kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kekuatan, kesehatan serta kesempatan hingga kita masih dapat bersama-sama berkumpul di kelas ini. Perkenalkan, nama saya Nurjaya Nurjaya yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Nurul Ainun, Nur Madina, Najwa, dan Sajid. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi ketiga tanya jawab, dan sesi terakhir penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita memulakan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi yang akan dibawakan oleh teman saya yaitu kepada Nurul Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ainun dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang bentuk-bentuk konflik. Bentuk-bentuk konflik terbagi menjadi 5. Pertama, berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, bentuk konflik terbagi menjadi 2, yaitu konflik destruktif. Konflik destruktif merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan keresahan. Yang kedua, konflik konstruktif merupakan konflik yang bersifat fungsional. Kedua, berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Dalam bentuk ini terbagi menjadi 3, yaitu konflik vertikal. Konflik vertikal merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam suatu struktur yang memiliki hierarki. Konflik horizontal. Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Yang ketiga, konflik diagonal. Konflik diagonal merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Ketiga, berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Dalam bentuk ini terdapat 2. Pertama, konflik terbuka. Konflik terbuka merupakan konflik yang diketahui oleh semua pihak. Yang kedua, konflik tertutup. Konflik tertutup merupakan konflik yang diketahui oleh orang-orang atau kelompok yang berkonflik saja. Keempat, berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia di dalam masyarakat. Dalam bentuk ini konflik terbagi menjadi 5. Pertama, konflik sosial. Konflik sosial merupakan konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan sosial dari pihak yang berkonflik. Kedua, konflik politik. Konflik politik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan berkaitan dengan kekuasaan. Konflik ekonomi. Konflik ekonomi merupakan konflik akibat adanya perbedaan sumber daya ekonomi dari pihak yang berkonflik. Keempat, konflik budaya merupakan konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan budaya pihak yang berkonflik. 5. Konflik ideologi. Konflik ideologi merupakan konflik akibat adanya perbedaan paham yang diyakini oleh seseorang atau kelompok orang. Berdasarkan pengelolaannya, bentuk konflik terbagi menjadi 3. Pertama, konflik individu merupakan jika yang paling erat kaitannya dengan emosi individu hingga tingkat keresahan yang paling tinggi. Kedua, konflik antar individu merupakan konflik yang terjadi antara seseorang dengan orang atau lebih. Sifatnya kadang-kadang
lanjut ke acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab. Untuk kelompok lain, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan kepada kelompok lain. Silakan. Kalau ada tiga, kita hal yang ingin pertajam, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, termasuk ke dalam bentuk politik apa gerakan 30 SPKI? Gerakan 30 September, itu September. Gerakan 30 September. Nah, termasuk dalam konflik apa ya? Apa yang kalian ketahui tentang konflik yang terjadi di Poso dan termasuk ke dalam bentuk apa? Ya, Pak Guru ingin mengulangi pertanyaan kelompok 2. Apa yang Anda ketahui tentang konflik Poso dan apa ya? Termasuk ke dalam bentuk apa? Termasuk dalam bentuk konflik apa? Ya, boleh Bu. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh teman saya yaitu Muhajir. Para Muhajir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Masuk ke dalam bentuk politik apakah gerakan 30 PKI masuk dalam politik ideologi? Tadi katanya dia 13 PKI termasuk ke dalam konflik ideologi. Pertanyaan saya itu, mengapa kalian berpendapat bahwa gerakan 30 September PKI termasuk ke dalam konflik ideologi? Alasan kalian? Karena merupakan konflik akibat adanya perbedaan paham yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang, dan juga secara umum G30 September PKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama dan komunisme. Silakan moderator. Kembali. Baiklah, itu jawaban dari soal tersebut. Alasan kami. Bagaimana tanggapan dari kelompok 3 atas jawaban kami? Saya sudah berkata tadi penjelasan dari kelompok 1. Saya paham kalian berpendapat bahwa gerakan 30 SPKI termasuk dalam kelompok termasuk ke dalam bentuk Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh Nurul Ain. Ada Nurul Ain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertanyaannya adalah, apa yang Anda ketahui tentang konflik yang terjadi di Poso dan termasuk ke dalam bentuk apa konflik tersebut? Pertama-tama, konflik Poso adalah sebutan untuk rangkaian keseluruhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Konflik ini terjadi
Desember 1998 hingga 20 Desember 2001. Peristiwa konflik tersebut dimulai dari sebuah bentrokan kecil antar kelompok pemuda sebelum akhirnya menjadi kerusuhan bernuansa agama. Konflik ini termasuk ke dalam konflik destruktif, konflik diagonal, konflik terbuka, konflik sosial, dan konflik ideologi, dan juga konflik antar kelompok. Baiklah, bagaimana tanggapan kalian atas jawaban kelompok kami? Tadi disebutkan bahwa termasuk ke dalam bentuk konflik destruktif. Mengapa kalian berpendapat bahwa konflik yang terjadi di Poso termasuk konflik destruktif? Jelaskan secara spesifik. Baik, dalam pengertiannya konflik destruktif merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan fisik, mengakibatkannya hilangnya nyawa dan harta benda. Dan dari video yang kita lihat tadi, konflik terjadi di Poso itu konflik bentrokan antara pertama kan hanya konflik yang dimulai dari sebuah bentrokan kecil, tetapi kayak lebih besar itu kayak lebih besar. Jadi itu masuk ke dalam konflik destruktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana atas tanggapan dari kelompok kalian? Kita aplaus dulu untuk kelompok satu. Ya, selanjutnya kelompok dua. Jadi waktunya ini kita bisa presentasinya kira 3 menit atau setelah tanya. Karena waktu kita tinggal 15 menit. Silakan. Kelompok dua. Moderator harus aktif. Ya sudah baik, tapi ya sudah lebih baik lagi. Sama-sama baik. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Safarudin yang bertugas sebagai moderator kelompok 2. Adapun anggota kelompok saya adalah Yasri, Suci, Yusya, dan Rati. Teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya penyampaian materi, saya persilakan untuk Ibu Setia membacakan materi. Baik, saya akan membawakan materi mengenai dampak positif konflik. Dalam terjadinya konflik sudah pasti ada dampaknya. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Dampak positif konflik adalah satu, memperkuat dan mempertegas batas kelompok. Dalam proses konflik menjadi semakin disadari lebih jauh bagaimana nilai-nilai dan tujuan yang dimiliki suatu pihak berbeda atau bertolak belakang dari pihak lawan. Pada saat bersamaan, kesadaran identitas diri sendiri sebagai anggota kelompok pun meningkat. 2. Meningkatkan solidaritas. Meningkatkan solidaritas dan integrasi kelompok dalam in-group. Ketika suatu kelompok dalam
pengaruhan dari luar, para anggota kelompok berkembang menjadi lebih kohesif dan bersatu dalam upaya mereka untuk mempertahankan diri. Maksudnya itu lebih bersatu lagi dalam kelompok untuk melawan kelompok lain. Ya, lebih rasa solidaritasnya lebih meningkat lagi. Lalu munculnya pribadi yang kuat dan tahan uji. Maksudnya itu mental kita lebih terasah saat terjadinya konflik. Makin sering kita mengalami konflik dengan orang, mental kita akan semakin terasah. Mandiri. Ya. Lalu mengarahkan pada inovasi dan perubahan. Tentu saja dalam konflik itu akan berdampak perubahan, seperti sebagai contoh, akibat adanya suatu kebijakan pemerintah yang dianggapkan merugikan masyarakat, maka masyarakat akan berdemonstrasi kepada pemerintah. Lalu pemerintah akan mempertimbangkan lagi keputusannya untuk membuat peraturan baru yang akan disetujui masyarakat, bisa diterima masyarakat. Lalu sebagai sarana evaluasi, konflik membantu anggota kelompok untuk mengevaluasi kelemahan maupun kekurangan yang masih terdapat dalam kelompok dan masyarakat, sehingga dapat segera dilakukan tindakan-tindakan untuk membenahinya. Lalu adanya kompromi baru menyangkut aspek-aspek tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Bila pihak-pihak yang berkonflik memiliki kekuatan seimbang dalam hal ini, konflik dapat mendorong timbulnya konsensus atau kesepakatan baru mengenai berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, karena baru kan ada jam di sebelah. Waktu juga kita lihat. Langsung kelompok 3 persebelah nanti sekalian pertanyaan. Ya. Kelompok 3 langsung presentasi. Nanti sebentar pertanyaannya. Mulai. Jadi kelompok 3 ini dampak negatif daripada konflik. Jadi adalah dampak positif. Sekarang kelompok 3 adalah dampak negatif daripada konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jumali selaku guru mata pelajaran sosiologi pada pagi hari ini. Siap. Dan teman-teman sekalian yang hadir pada pembelajaran siswa kali ini. Ya. Di sini kami akan membahas materi tentang dampak negatif dari konflik. Baiklah, dampak negatif dari konflik akan dibawakan oleh teman saya. Ini dia Ahmad Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan materi tentang dampak negatif konflik. Dampak negatif konflik sering disebut sebagai emosi konflik. Konflik dipandang merugikan dan mengancam hubungan suatu kelompok atau masyarakat karena mengakibatkan hal-hal yang pertama, keretakan hubungan antara individu dan kesatuan kelompok. 2. Kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia. 3. Perubahan kepribadian individu dalam konflik dapat menjadi simulasi yang mengubah kepribadian dan sikap individu. 4. Dominasi kelompok menang atas kelompok yang kalah. Mengutip pendapat William Bloom dalam Sonato 2008, pada situasi dominasi tersebut mungkin saja terjadi hal-hal sebagai berikut. 1. Pembunuhan secara sengaja dan simetris terhadap anggota kelompok yang kalah. 2. Kemudian 3. Perbudakan. 4. Segregasi atau pemisahan. 5. Asimilasi atau pembauran yang terkadang dilakukan secara paksa. Itu
pemaparan materi dari Diana. Baiklah, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Baik, setiap kelompok saya persilakan untuk mengajukan satu Kelompok 1. kelompok satu. Silakan bertanya ke kelompok 2 dan 3. Masing-masing bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan memberi pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana dampak negatif adanya konflik dalam kehidupan masyarakat? Konflik dapat menyebabkan terjadinya perpecahan di masyarakat yang disebabkan karena adanya kesenjangan atau perbedaan-perbedaan di masyarakat, seperti kesenjangan dalam sosial, ekonomi maupun kepentingan sehingga dapat membuat perpecahan dan perselisihan. Dari jawaban dari kami, saya kembalikan kepada kelompok satu. Sudah? Saya dari kelompok 1 sangat puas atas jawaban dari kelompok 3. Ya, aplaus dulu. Baiklah, dari kelompok 2 mungkin ada pertanyaan. Pertanyaannya, mengapa dampak negatif dapat menyebabkan keberhasilan hubungan antar? Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, mengapa dampak negatif konflik dapat menyebabkan retaknya hubungan antara kelompok? Jawabannya, karena hal tersebut dapat menjadikan kelompok tersebut menjadi tidak kompak atau dapat merusak kepentingan kelompok tersebut. Terima kasih. Baiklah, bagaimana kepada kelompok 2 saya kembalikan. Jawabannya jelas. Baiklah, berhubungan dengan sudah tidak ada pertanyaan, maka sesi tanya jawab saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini Pak Guru begitu gembira, senang kalian bisa aktif dalam pelajaran seperti ini. Ini bagus. Memang ada beberapa teman-teman yang kita saya lihat dari segi moderator sudah bagus, terus yang presentasi sudah bagus, terus jawaban juga yang diberikan oleh apa dulu oleh yang menjawab dan oleh penanya saya lihat jawabannya sudah puas teman-teman seperti itu. Tetapi kita sebagai manusia sebetulnya harus ditambah ditingkatkan lagi kemampuannya. Jadi diskusi ini sambil sembari kita memperdalam materi kita melatih diri kita untuk berkomunikasi dalam sebuah organisasi seperti ini. Anak-anak sekalian, pelajaran hari ini sudah bagus. Bagaimana menurut kalian? Ada yang bisa menyimpulkan tentang materi hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan mulai hari ini? Dari dua buku pelajaran yang tentang publik. Boleh siapa? Ini saya menyimpulkan materi ini. Bisa ada? Ya. Saya akan menyimpulkan dari ini. Bentuk-bentuk konflik itu terbagi berbagai macam, yaitu bentuk berdasarkan sifatnya, berdasarkan posisi pelaku konflik, berdasarkan sifat pelaku konflik, berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia dalam masyarakat, dan berdasarkan cara pengelolaannya. Dan juga konflik itu ada konflik yang bersifat positif dan juga ada yang bersifat negatif. Dari situ kita bisa
Sudah pernah dengar yang namanya clipping? Sudah? Nah, kalian kalau tugaskan ini tugas individu, ya? Bisa? Buat clipping tentang konflik, bentuk-bentuk konflik terus dampaknya. Nanti saya kasih dulu, oh ini konflik poso, begini bentuknya, ini termasuk konflik. Kasih penjelasan ya? Terus dampaknya apa yang terjadi? Bisa ya? Bisa anak-anakku? Nah, satu orang kalau tugaskan cari 3 bentuk konflik dengan dampak positif dan negatif. Bisa ya? Kumpulin, jadi kan kumpul dibuat di buku apa? Clipping itu, ini tugas individu kan? Nah, sumbernya boleh dari media massa, ya kan? Ya. Tapi kalau clipping kan koran, ya kan? Nah, koran ya. Clipping koran, nah, koran. Bisa paham ya? Bisa. Oke, hari ini untuk mulai pertemuan ini boleh ditutup dengan doa. Siapa yang bisa pimpin doa hari ini? Ya, silakan Karla. Teman-teman, setelah selesai belajar, mari kita kembali bersama-sama doa dengan Jangan.